kamu perlu takut dan tidak perlu bersedih hati. Ya, bagi orang-orang beriman. Nah, orang beriman itu tidak akan gentar ya, dengan intimidasi. Ya. Karena dia hanya bergantung pada Allah saja. Hidupnya hanya diabdikan untuk Allah, sesuai dengan ajaran. Ya, jadi saya kira ini jiwa yang merdeka seperti itulah yang diharapkan dari proses-proses pendidikan kita. Ya. Jadi proses pendidikan itu harus menjadi tanggung jawab kita, terutama dimulai dari rumah. Ya. Jadi rumah kita itu harus kita lihat sebagai sekolah yang pertama dan utama. Kemudian dalam masyarakat, masyarakat itu termasuk masjid kita ini. Jadi masjid kita ini mengajarkan kepada anak muda untuk hidup dalam satu jamaah, ya. Hidup dalam satu masyarakat ya, yang majemuk. Kemudian tentu saja kehidupan di rumah. Ya, dari rumah kita pastikan mereka itu sehat, ya, makannya sehat, halal, ya, dan sampai makan yang tidak halal. Kemudian di masjid belajar tentang Al-Quran, tentang Islam, supaya mereka siap menghadapi masalah. Ya. Sekolah itu hanya nambahin saja, ya, tidak boleh mengambil alih tugas-tugas keluarga. Jadi saya kira kemudian kalau kita lihat potensi-potensi sekitar kita, ya, jadi yang penting dalam proses pendidikan itu adalah belajar, ya, jadi learning, ya. Jadi learning itu satu kegiatan yang terdiri dari 4 langkah. Yang pertama adalah praktek, ya, praktek menanam sawit, menanam kopi, memelihara lele. Memelihara ayam, kambing atau apa gitu ya. Kemudian kedua membaca. Jadi setelah tadi kita pelan lele, baca buku tentang lele. Ya. Lele itu apa sih? Makanya piye dan sebagainya. Ya. Setelah itu bicara tentang lele. Ya. Ada kesempatan bicara tentang lele. Jadi setelah praktek memelihara lele, baca tentang lele, lalu bicara tentang lele. Yang terakhir yang paling tinggi itu menulis tentang lele. Dan kalau sudah menulis, itu tahapan belajar yang paling tinggi. Ya, jadi menulis itu satu skill puncak. Ya, kalau sudah sampai prakteknya bertahun-tahun, kemudian bacanya banyak, bicaranya cukup banyak dalam seminar-seminar, tapi kalau nggak menulis belum mencapai puncak. Jadi harus menulis. Ya. Apakah dalam buku, dalam artikel, ya terserah. Tapi itu proses belajar puncak itu menulis. Ya. Dan saya kira ini yang jadi sebenarnya belajar itu simple, ya, tidak terlalu menuntut birokrasi yang rumit. Ya. Memang pada dasarnya kalau tadi Ana di Makarim mengatakan belajar merdeka, merdeka belajar dan kamu merdeka, memang dari sudut pandang Undang-Undang Dasar, pendidikan itu adalah memberi kesempatan kita untuk belajar untuk merdeka. Ya. Jadi di akhir proses pendidikan itu kita menjadi orang-orang yang merdeka. Ya. Dan saya kira lingkungan yang ditata dengan baik itu akan memberi pengalaman dan praktek orang-orang merdeka, dan itu akan mendidik anak-anak kita menjadi betul orang yang merdeka. Ya, tidak mudah ditakut-takuti, ya, wala taqfu wala tahzanu, ya, tidak mudah ditakut-takuti dan tidak mudah bersedih hati. Jadi ini bagian orang-orang yang merdeka itu adalah seperti juga dia bisa memberi kontribusi, ya, kontribusi dan memecahkan masalah, tidak menjadi penyakit dan beban masyarakat, ya, tapi dia menjadi warga negara yang mandiri, bertanggung jawab,